Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurhalifatur Rizky Maulina Sudibyo. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Makassar dengan NIM 25903 14951 413 dan nomor peserta PPG 0973 5000 76027. Pada hari ini Rabu 27 Agustus tahun 2025, saya akan melakukan praktek ujian kinerja pembelajaran materi IPA, mapel IPA, materi getaran. Berikut adalah KTP saya, kemudian dan juga kartu ujian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, kabarnya berarti baik semua ya. Kita semangat semua untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran silakan dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkiran taqarruban ilallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Abelia, Almira, Anila Diko, sakit ya? Ayu Kamilatul, Pula, izin ya. Baik, bagaimana kesiapan belajar pagi ini? Sudah siap belum? Sudah makan belum? Sarapan? Sarapan apa?
baik. Yang keempat, melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu menggunakan stimulasi getaran pada situs web PET Colorado serta menuliskan, menafsirkan hasil pengamatan dan mempresentasikan hasil percobaan getaran secara runtut dan komunikatif. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, jadi pada bab ini akan mempelajari apa? Getaran. Nah, sebelum itu Ibu ingin tahu nih, apakah anak-anak sudah ada yang tahu getaran atau belum gitu? Apakah sudah tahu banget atau ada yang nggak tahu sama sekali? Makanya setelah itu kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Bisa di barcode pretestnya, di barcode di bahan ajarnya ya, pakai HP. Boleh di barcode? Bisa ya ke barcode? Bisa nggak? Bisa. Oke, di barcode ya. Coba. Udah mengerjakan? Ada berapa soalnya? Ada 5. Ada 5 soal. Ada yang benar semua nggak? Atau ada yang benar 1? Gak apa-apa. Jadi yang pertama pretest namanya pre-test. Jadi sebelum pembelajaran. Boleh kalau misalnya, Bu saya benernya gak ada yang benar 0, gak apa-apa. Kalau misalnya benar 1, gak apa-apa. Karena masih pengetahuan awal. Oke ya. Perhatikan ya. Ini di sini kita ada namanya bandul. Ini namanya bandul. Jadi ini ada sebuah massa atau benda, bisa besi boleh, atau tembaga boleh. Yang penting itu massa. Atau kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalung. Ada talinya. Nah, coba kita gerakkan. Nah, kita tarik, lepas. Nah, nih, perhatikan ya. Ini ketika talinya sepanjang ini. Nih, panjangnya di sini 0,7 meter. Kemudian masanya 1 kilo. Nah, di sini ada ruler, stopwatch, dan juga periode. Misal kita hidupkan stopwatch-nya. Oke, kita hentikan dulu ya. Oke, kita kasih waktu 10 detik ya. Di sini 10 detik. Kita ayunkan. Anak-anak hitung ya berapa nanti ayunannya. Kita hidupkan 10 detik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ayunan ketika kita 10 detik. Coba kita tarik
tadi. Kalau talinya 0,7, ayunannya 7. Kalau ayunan talinya lebih pendek, lebih banyak. Apa kira-kira? Katanya enggak? Kira-kira yang tahu? Ya, ini apa? Maka pendul itu bergerak lebih lambat saat talinya itu panjang, Bu. Oh ya, dari ini katanya mengapa Pendul bergerak lebih lambat saat talinya panjang. pendul bergerak lebih lambat saat talinya panjang. Bagus. Ada lagi yang mau? Sebut. Oke, Ahmad. Apa? Apa yang menyebabkan jumlah ayunan dalam waktu tertentu itu? Apa yang menyebabkan apa Ahmad? Jumlah ayunan dalam waktu tertentu. Jumlah ayunan dalam waktu tertentu. Oke, bagus ya. Tadi kan kita mencoba tuh kalau 7 panjang talinya 0,7 lebih lambat. Kalau misalnya 0,5 lebih cepat. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, untuk menjawab ini atau ibu lagi punya satu pertanyaan. Apa misalnya? Apa faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya ayunan? Nah, itu ya. Bisa. Pertanyaannya juga seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing. Nanti ibu bentuk lagi kelompoknya sesuai hasil PIS yang tadi. Dan kelompoknya Ilmi pindah ke sana sama Dwi. Ya, benar. Oke. Kemudian Nai sama siapa? Jadi pindah ke sini. Yang di sini Ayin sama Oliso pindah ke sini. Itu yang cowok-cowok boleh sama cowok-cowok. Oke ya. Jadi nanti bersama kelompoknya kita akan mengerjakan LKPD. Bagikan dulu LKPD-nya ya.
6 kali. Oke, silakan. Dari hasil pengamatan yang sudah kami diskusikan bersama, kesimpulannya adalah Oke, silakan dibuka untuk ini. Baik, ini sudah mempresentasikan hasil dari percobaannya. Nah, bagi kelompok lain yang ingin menanyakan atau bertanya, silakan. Ada pertanyaan enggak? Silakan ajukan tangannya. Pertanyaan, diskusi. Oke, Abel, silakan. Pertanyaannya, simak ya, simak. Ya, ayo. apa definisi dari frekuensi? Oke, apa definisi dari frekuensi? Ada lagi? Yuk, Ya, Amin. bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi? Bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi? Betul. Oke, ada lagi satu. Itu tuh. Ya, itu tuh. Ya, ini. Oke, apa ini? Apa? Apa definisi dari periode? Apa definisi dari periode? Oke, silakan diskusikan dulu siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Apa? Yang Agif, apa hubungan antara frekuensi dan periode? Ah. Itulah getaran suatu benda dalam satu detik, ya. Frekuensi bisa diterima? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi berbanding terbalik. Gimana? Bisa terima?
akan bolak-balik menjadi secara teratur melalui titik keseimbangan. Oke, ada lagi yang kurang? Ya, Dwi. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu langkah tersebut.